Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyina Muhammad. Allahu ta'ala berfirman karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan bersyukur Allah bahwa pada hari ini kita masih diberikan kekuatan kepada Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita tetap diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam itu saja bisa kita curahkan kepada Rasulullah yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari ini insyaallah kita syafaat kepada kita dalam insyaallah. Hadirin rahimakumullah, mengawali hukum subuh pada hari ini adalah kita dalam sejenak bahwa tanpa terasa waktu berjalan terus berbelum begitu cepatnya. Demikianlah menit-menit, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Rasanya berumur kita menjalankan sahur. Baru saja kita tunaikan zakat fitrah. Baru saja kita sibuk berfitri dan bersilaturahim kesana kesini. Dan data umur kita juga yang terbatas. Kini kita perlu diberi kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani suatu Ramadan pada tahun ini. Betapa murahnya Allah yang memberikan peluang kepada kita untuk meraih rahmat dan ampunannya serta menebus dosa dan maksiat kita selama ini. Dan betapa menyebalkannya kita diri sendiri yang selama ini amat sering tersiok-siok dalam mendekatkan diri kepadanya. Ada baiknya kita menarik nafas benar. Mulai kita pusatkan diri kita untuk memperbaiki diri di masa yang datang. Diawali dengan Ramadan. Mari kita sabar dengan Allah ini dengan segenap kesungguhan hati, karena kesungguhan adalah segenap dari manusia. Mengacu pada khutbah Rasulullah SAW dengan Ramadan, Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia. Malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam dari inilah bulan yang kita kamu dibuka menitipkan Allah dan memuliakan Allah. Hadirin Allah, di bulan ini nafas-nafas memenuhi tasbih. Lidahmu, hidupmu ibadah, amal-amalmu diterima dan doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk melakukan syam dan membaca kitabnya. Celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu, kelaparan dan kehausan di hari kiamat. Bersedekahlah pada orang kaya dan miskin. Muliakanlah orang-orang tuamu. Sayangilah yang muda, sambunglah dari persaudaraan. Jaga lidahmu, tahan pandanganmu, dan yang tidak halal kamu memandangnya. Dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihilah anak-anak yatim, kasihilah anak yatim. Bertobatlah kepada Allah dan dari dosa-dosamu. Angkatlah tanganmu untuk berkata kepada Allah salatmu. Ketika itulah saat yang utama ketika Allah Subhanahu wa taala
Ramadan telah tiba. Sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar wadah yang kita siapkan untuk bulan Ramadan tahun ini. Di suatu kisah dikisahkan bahwa ketika kita sebuah tempat pengungsian terdengar pengumuman akan berlangsung pembagian makanan dari seorang dermawan. Makanan ini istimewa, berbeda dengan makanan yang dibagikan setiap harinya. Makanan yang disediakan jumlahnya sangat berlimpah. Setiap pengungsi boleh mengambil makanan itu sebanyak-banyaknya. Tapi karena waktunya sempit, pembagian makanan hanya berlangsung satu kali saja. Karena itu, panitia mempersilakan para pengungsi untuk membawa wadah sebesar-besarnya agar dapat menampung makanan sebanyak-banyaknya. Sayangnya, kebanyakan pengungsi tidak memperhatikan himbauan panitia tersebut. Saat berlangsung pembagian makanan, kebanyakan pengungsi hanya membawa wadah sebesar piring dan mangkuk kecil, sehingga hanya sebesar wadah itulah mereka dapatkan jatah makanannya. Bahkan ada yang tidak membawa wadah apapun, sehingga cuma dia bisa mencuci makanan itu dengan ujung jarinya. Yang lebih bodoh lagi, ada yang tidak mau mendatangi tempat pembagian makanan tersebut. Mereka hanya menatap dari kejauhan, sehingga jangankan dapat makanan, sekedar baunya pun mereka tidak dapat. Hadirin rahimahullah, dari sekian banyak pengungsi, hanya ada sedikit orang yang membawa wadah berukuran besar. Mereka yang sedikit itulah tahu benar bahwa makanan diberikan sangat lezat dan bergizi. Sebagian mereka ada yang membawa baskom besar dan sebagian lainnya membawa panci besar. Dan ada satu dua orang di antara mereka yang membawa drum serta tembak yang besar. Saya tahu makanan yang diberikan sangat lezat dan bergizi, sehingga rugi rasanya kalau saya hanya mendapat sedikit. Kata pembawa drum menjadikan alasannya. Kok banyak sekali makanan yang Anda ambil? Apakah tidak khawatir dituduh serakah? Tanya pengungsi yang lain. Tidak, jawabnya. Karena saya tahu sang pemberi makanan ini punya stok yang tidak terbatas. Jadi sebanyak apapun makanan yang kita ambil, bahkan hingga satu truk pun kita ambil, stok masih tetap tersedia. Para pengungsi lainnya dijamin tetap kebahagiaan, meski masing-masing juga membawa wadah sebesar itu. Subhanallah. Kira-kira seperti itulah kondisi kaum muslimin dalam menyambut datang bulan Ramadan ini. Pada bulan ini Allah yang Maha Kaya dan Maha Dermawan telah menyediakan pahala yang berlimpah ruah untuk dibagi-bagikan pada siapa saja yang berhasrat mendapatkannya. Begitu melimpahnya pahala yang Allah sediakan, sehingga setiap orang akan mengambil sebanyak mungkin tanpa khawatir dengan tidak kebahagiaan. Hadirin Allah, betapa banyak pahala yang dapat dari seseorang tergantung dari seberapa besar wadah yang kita siapkan. Dalam hal ini, wadahnya adalah diri kita sendiri, yakni dengan cara menyiapkan hati, pikiran, jasad dan harta kita, sehingga kita siap menanggung pahala Ramadan sebanyak-banyaknya. Hadirin rahimahullah, Nabi Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah mempersiapkan kedatangan Ramadan ini sejak bulan Rabiul Awal atau 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Kemudian sejak bulan Rajab atau 2 bulan sebelum Ramadan, mereka menyambut bulan suci kian berkembang. Selama 2 bulan ini mereka selalu berdoa, Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga Ramadan. Untuk menunjang persiapan kita, terutama persiapan hati dan pikiran, kami sedang memiliki seputar makna melihat dan amaliyah Ramadan. Jelas terlalu sedikit untuk bisa menentukan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan tahun ini. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bernambah kepada kita untuk lebih mencari ilmu dan pahala selama ini. Hadirin Allah, mudah-mudahan yang pertama yang selama ini kita ucapkan semua amalan-amalan
dan bisa mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu bihadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengenai mohon seandainya Bapak ini memperbaiki bacaan Al-Quran, setiap pada subuh di setiap Ramadan ini kita akan mengadakan Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum